Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya dipertemukan kembali untuk kembali mengikuti kuliah daring pemrograman robotika ini. Sudah ada beberapa orang yang hadir. Bentar. Coba kita sapa dulu ya rekan-rekan kita yang sudah bergabung tadi sebelum jam 8. Saya lihat sudah banyak yang login ke sini. Yang pertama ada Muhammad Hasanuddin Wahid, Wahyu Setiawan, Yulita Luciana Dewi, Luciani Dewi, Muhammad Maulana, kemudian Edo Dwi, Primuzar Muslim, Surya Mahdi, Muhammad Saufi, kemudian Muhammad Hasbi, Anissa, Teddy Perdana, Martinus Rombe, Setiawan, Haris, Rosi, Nurjana, Muhammad Ahmad Hambali, Suara Sana Taufik, Muhammad Bagus Rifani, Nofran Rizal, kemudian Muhammad Ramadhani, Hafiza Destiana, kemudian Tanuwijaya. Mungkin ada lagi kawan-kawan yang namanya langsung ke insert di list partisipan yang ada sekarang. Maaf kalau saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Baik, hari ini adalah pertemuan ke-13, jadi mendekati ujung dari perkuliahan robotika di semester ini. Jadi saya sudah menyelesaikan memeriksa semua hasil ujian tengah semester, kecuali yang memang saya tidak terima emailnya. Atau yang mungkin nanti ada yang emailnya itu terlambat. Jadi ada yang sudah mengumpul email tapi di sayanya tidak masuk. Entah kenapa, mungkin ada kesalahan atau gagal dalam proses pengirimannya, tapi nanti itu yang jelas yang sudah ada itu nanti akan saya coba sampaikan ke Prodi dan juga saya umumkan di LMS ya. Jadi tolong nanti semuanya mengakses ke LMS. Ya, tapi biasanya kalau ada yang malas mengakses, kemudian satu yang akses, kemudian mengunduh, lalu menyampaikan ke kawannya. Tapi nanti saya coba usahakan itu bisa tidak ya. Tidak dalam bentuk file. Jadi dalam bentuk tabel yang saya unggah di situ. Jadi harus dimasuk login baru bisa lihat nilainya. Termasuk alasan kenapa mungkin kalau ada yang nilainya kurang bagus gitu, itu juga sudah saya sampaikan di situ alasannya kenapa. Nah nanti di situ juga akan ada penugasan tambahan untuk rekan-rekan yang nilainya masih di bawah 60 ya. Jadi kita usahakan nanti dengan mengerjakan tugas itu tugas individu kedua ya, tugas individu kedua, tapi akan menambahi nilai UTS-nya. Nah, saya tidak akan adakan UTS susulan, tapi dengan mengerjakan tugas individu yang kedua itulah nanti itu yang akan menambahi nilai yang ada, tapi tidak akan melebihi 100 ya. Kira-kira nanti maksimal 60 itu nilainya kalau sudah ditambahi dengan nilai yang ada. Nah, kemudian saya menyampaikan lagi nanti untuk yang mengirim tugas lewat email itu memang mayoritas sudah bagus, banyak yang sudah mengikuti dan membaca aturan. Dalam artian kalau misalkan syarat dari subjeknya diminta ada keterangan tugas underscore individu underscore 2 misalkan nanti ya, kemudian pemrograman robotika namanya siapa, kemudian NIM-nya berapa, itu memang yang terdahulu itu sudah banyak yang bagus, yang benar itunya mengikutinya. Tapi ada juga beberapa yang sudah saya balasi emailnya tapi juga saya tidak digubris emailnya. Jadi email balasan saya yang berniat baik untuk meluruskan atau mungkin ada yang filenya tidak ada, itu tidak dibalas sama sekali. Entah kenapa ya. Tapi saya berprasangka baik, bisa jadi karena memang posisinya yang berada di jaringan internet yang kurang bagus sehingga notifikasi email itu tidak masuk gitu. Atau memang notifikasi email itu sama sekali tidak dihiraukan. Jadi saya sampai beberapa kali meng-email itu. Ini subjeknya tidak sesuai dengan yang disyaratkan. Tolong baca lagi. Tidak digubris emailnya sama sekali. Baik, terlepas dari itu saya nanti sampaikan hasilnya di LMS ya. Tolong dibaca dan dilihat dan diakses.
Karena ada yang saya lihat ada yang belum pernah sama sekali mengakses itu si LMS-nya. Jadi ya kecurigaan kalau misalkan dikatakan dalam tanda kutip kecurigaan ya, tugas kemudian UTS itu di copy paste itu dengan cara seperti itu saya kira ada kemungkinan ya. Dalam artian kalau saya melihat pun hasil tugas-tugas ataupun UTS bahkan itu hasilnya ada yang ya hanya di copy paste saja. Mungkin saya belum sampai kepada tahapan melihat metadata dari file yang dikirim ke saya itu. Karena memang waktunya yang tidak cukup. Tapi saya kalau melihat, wah ini kok sama dengan yang tadi ya. Oh, kebetulan kan kadang-kadang ada yang begitu. Jadi mungkin mengirim emailnya hampir bersamaan, itu saya terimanya di eh, email itu, kemudian waktunya hampir sama maksud saya, sama. Jadi tidak terlalu jauh, tapi jawabannya sama isinya. Nah, itu deh. Jadi kalau misalkan yang seperti itu juga alasan kenapa eh, bukan ditolak ya, tapi alasan kenapa nilainya rendah itu juga sudah saya sampaikan di situ. Kenapa? Ada juga tabelnya yang lengkap, ada juga yang membuat tabel coding itu saya sampaikan bahwa yang diminta itu bukan tabel coding program, tapi tabel untuk bagaimana perintah ke motor itu. Jadi ada inputan driver motor ya, in A1, in A2, in B1, in B2, kemudian enable 2. Nah, enable B itu tidak bisa digabung dengan in A1, in A2. Jadi ada juga yang membuat enable A, enable B di atas gitu ya, di baris atas, kemudian di kolom yang sama, di bawahnya in A1, in A2. Nah, itu tidak sama. Itu yang saya sampaikan itu harusnya dipisah. Jadi jawabannya tidak serta-merta salah, tapi saya beri keterangan seperti itu. Nilainya jadinya dikurangi. Tapi saya juga beberapa menemukan yang 100% benar gitu yang dibuat. Artinya memang ada yang betul-betul memahami, ada yang mungkin hanya copy paste tadi, ada yang mungkin paham tapi tidak, memang belum terbiasa membuat tabel ya. Jadi nanti tabel itu diperlukan pada saat nanti penelitian. Jadi hasil pengukuran, hasil uji coba, hasil eksperimen itu kan dimasukkan atau disampaikan dalam bentuk tabel biasanya. Ya dalam bentuk tabel itu memudahkan kalau orang awam atau orang lain melihat. Nah kalau tabelnya sendiri saja membingungkan itu, apalagi tanpa disertai dengan penjelasan gitu ya. Ya, yang tabel yang benar saja susunannya atau isinya atau konstruksinya itu kalau tanpa keterangan kalau di naskah ilmiah ya itu biasanya tidak diterima. Artinya ini maksudnya apa? Walaupun orang kadang-kadang melihat tabel itu juga sudah benar, sudah bisa tahu maksudnya apa. Ada judul tabelnya gitu kan, kemudian nanti ada isinya, headernya apa, kemudian baru isi dari masing-masing kolom dan barisnya atau isi selnya. Baik itu tadi pengantar, nanti kalau misalkan setelah ini ya coba dipantau terus itunya LMS-nya atau e-learning-nya. Nanti kalau materi sudah saya masukkan yang materi hari ini ya. Tapi kalau yang nilai saya belum sempat masukkan. Nanti saya masukkan ke sana. Baik, hari ini kita akan masuk dan melanjutkan lagi materi kita. Saya coba share screen dulu. Nah, kalau dibandingkan dengan materi yang ada di pemrograman robotika di semester yang lalu, maka materi ini terlambat satu pertemuan. Tapi terlepas dari itu, kita akan tetap coba mengikuti apa yang sudah kita sepakati bersama di awal perkuliahan atau di kontrak kuliah ya. Nah, coba kita lihat sekarang apa yang menjadi materi kita sebelumnya. Ini untuk sekedar mengingatkan ya, tapi karena terus terang kalau saya itu kalau tidak diulangi seperti ini lagi, saya lupa yang saya ajarkan kemarin itu apa ya, atau materinya apa yang sudah disampaikan. Tapi kalau misalkan ada yang merasa bosan melihat ini ya, berarti memang sudah apa ya, sudah jenuh mungkin melihat materinya. Tapi tidak terlepas dari itu, kita akan coba lihat ini sudah ada jenis robot tadi, komponen dasar pembentuk robotnya, sensornya dan aktuator, pengendalinya, kemudian dasar robot dengan motor DC-nya, dasar drivernya sudah kita pelajari, tapi yang chip yang relay belum. Ultrasonic SRF05-nya sudah, yang HC SR04-nya juga sudah, kemudian motor servo di robotnya sudah kita praktekkan. Terakhir, pertemuan kemarin itu sudah kita bahas tentang LCD ya. LED itu sudah melekat memang di Arduino-nya.
Nah, hari ini kita akan coba masuk ke robot yang dirakit atau disusun dengan model holonomik. Ini yang akan kita coba bahas sama-sama, dan hari ini kita akan coba melihat bagaimana caranya memprogram robot beroda yang menggunakan roda Omni dengan model holonomic drive system ya. Nah, ini gambar robotnya. Jadi komponen yang ada di sana itu nanti kita akan coba bahas satu-satu ya. Baik, ini sudah hadir semua coba. Kira ada berapa orang? 44 orang. Kalau tidak salah lihat, saya kembali melihat di presensi itu ada 56 atau 55 orang ya satu kelas ini. Tapi pernah juga ada yang sampai 80 orang. Berarti ada yang kelas yang 56 57 yang masuk ke kelas yang lainnya ya. Ya, tapi tidak ada larangan karena memang ya Zoom-nya masih cukup untuk 100-an orang. Baik, kita teruskan apa itu holonomic drive system ya. Tapi yang kita coba cari tahu dulu apa itu roda omnidirectional, dan kedua ya, apa itu holonomic drive system. Mungkin ada yang bisa bantu? Belum? Teddy? Halo Teddy? Teddy? Iya, Pak. Sudah pernah ada membaca tentang ini Teddy? Atau kebetulan sudah mendownload materinya di LMS? Belum ya? Sudah atau belum? Sudah. Sudah. Kira-kira Mm-mm. sudah dibaca belum Teddy? Cuman tahu yang Omni, Pak. Oh, Yang yang segala Omni. arah. Mm-mm. Yang arahnya ke segala arah antenanya, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih ya. Nah, ini terima kasih yang sudah mendownload dan membaca lebih dulu. Dan saya juga mohon maaf kadang-kadang tidak sempat mengunggahkan ininya materinya terlebih dahulu ke LMS. Walaupun sebenarnya syarat dari kampus kita itu materi itu harus diunggah dulu. Tapi kadang-kadang waktunya yang tidak sempat gitu. Atau pas ada gangguan. Kalau di kampus itu kadang-kadang LMS itu tidak bisa diakses. Entah kenapa katanya dari apa namanya IndiHome-nya yang bermasalah. Sudah ditanyakan sampai ke Pak Boy, ke Pak Ruslan atau ke Pak Hadi itu. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Teddy apa itu roda omni ya. Roda omni itu nanti kita lihat di sini ya. Bentar. Saya menggeser dulu ini karena tidak kelihatan kalau ada video kita di sini. Nah, roda omnidirectional adalah roda yang memang tidak sama dengan roda biasa. Yang roda biasa itu kan konstruksinya dibuat sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa bergerak atau digunakan untuk berputar ke depan dan ke belakang. Atau yang secara umum itu clockwise atau searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Nah, berbeda dengan si roda omnidirectional ini, dia punya roda yang eh, bisa digerakkan itu selain clockwise dan counterclockwise, dia juga bisa digerakkan geser kanan, geser kiri ya. Nah, itu yang membuat dia nanti bisa diprogram untuk robot yang bermodel holonomic drive gitu. Jadi bisa ke skala arah gitu, jadinya seperti itu ya. Nah, beberapa apa ya yang menggunakan roda ini itu kadang-kadang sih saya mungkin tidak sering juga melihat di supermarket karena jarang juga ke supermarket itu yang menggunakan roda ini. Biasanya kan roda yang roda bebas free wheel gitu. Free wheel itu bagaimana ya? Roda yang bisa seperti yang ada di robot ini. Saya robotnya tidak saya bawa ke studio sini. Nah, kalau yang roda Omni itu rodanya sebenarnya bentuknya seperti roda biasa, nanti kita lihat. Tapi dia punya roda-roda lagi di dalamnya itu di rodanya ya, di bagian luarnya itu yang bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri akhirnya. Jadi dia bisa 4 arah paling tidak gerakannya ya. Ke depan, ke belakang, kemudian kanan dan ke kiri seperti itu. Nanti dengan holonomic drive, roda yang omni ini bisa membuat robot itu bisa bergerak ke salah arah. Oh iya, ada ternyata gambarnya. Ini adalah gambarnya. Ntar ada sumbernya tidak? Nah, ini ada sumbernya. Nanti bisa dicek di situ ya. Yang sebelah kanan ini, bentar, coba saya tunjuk.
Nah yang ini adalah roda Omni yang hasil foto saya. Ini yang saya gunakan. Ini kalau tidak salah diameternya 58 mm ya. Ini 2 layer. Ini yang saya tunjuk, ini yang bisa geser kanan geser kiri. Kemudian yang saya tunjuk ini adalah yang clockwise atau secara jarum jam dan berlawanan jarum jam. Selamat datang Muhammad Fahri. Nah, roda ini dibuat dari plastik ya. Ini yang murah ini. Karena ada lagi yang mahal itu dibuat dari aluminium. Kalau yang sekarang digunakan ini adalah dari plastik. Nah, ini kalau tidak salah yang di sebelah kiri yang IC ini, IC Electronic and Robotic Store ini. Ini adalah yang aluminium kalau tidak salah ininya. Apa namanya? Bahan ininya ya. Bahan chassisnya ini. Nah, ininya dari karet, ini juga sama. Kalau yang biasa seperti ini dari plastik. Ada juga yang dari karet. Kemudian ada yang nanti layernya sampai 3, 4 gitu. Kalau tidak salah 4 paling banyak layernya. Ini 2 layer atau 2 lapis. Nah, yang plastik ini memang ada ban maksimalnya yang bisa ditoleransi ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan asal-asalan gitu. Harus tahu dulu spesifikasinya. Makanya kalau beli sesuatu itu kan harus kita lihat dulu ini speknya apa. Kalau beli sensor ini maksimal sensingnya berapa senti kalau misalkan sensor jarak gitu ya. Atau kalau kamera itu berapa resolusinya, berapa frame per second yang dia bisa atau dia mampu akuisisi atau tangkap atau capture gitu. Nah itu dia. Makanya sama seperti roda ini juga. Saya perlu tahu karena saya menggunakan motor, nanti ada motornya, motor sekian kilogram torsinya gitu, kemudian diameter motornya sekian, kecepatannya berapa RPM itu nanti ada di situ ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Saya minimize dulu nih ya, ini mengganggu saya nih ini. Floating meeting controlnya. Nah, saya sudah remove dulu atau hidden kan. Holonomic drive system itu apa ya? Ini bahasa Inggrisnya nih, mungkin bisa dibaca dan mungkin bisa diterjemahkan secara langsung ya. Coba kita lihat. Tipe dari sistem yang menggunakan roda yang masing-masing ada 4 kalau tidak salah biasanya ini paling tidak itu. Dan dipasang di masing-masing sudut dan masing-masing disenjatai diberi motor gitu, powering each wheel with a motor, kemudian daya ya ini ya, force itu gaya atau vektor dari masing-masing roda itu bisa diubah-ubah katanya. Nah, ini bisa dilakukan dan bisa membuat robot itu bisa bergerak dengan 2 cara ya, different planes, kemudian dan juga bisa berputar. Nah, holonomic drive system ini biasanya dilengkapi dengan dengan salah satunya adalah dengan menggunakan omnidirectional wheels atau mechanomic wheels. Nah, yang kita gunakan pada kesempatan kali ini untuk penjelasan di materi ini adalah yang omnidirectional wheel ya. Saya tidak punya atau belum punya yang mechanomic wheels ini. Yang mechanomic wheels ini harganya mahal. Dulu satu rodanya itu mungkin sekitar 5 sampai 800 ribu satu ya. Jadi kalau misalkan kita perlu 4, berarti sudah bisa dihitung berapa juta di situ harganya ya. Nah, kemudian holonomic drive system masih ya. Ini sama tadi dengan yang tadi ya, tapi berbeda sumber. Entah sumbernya sama apa tidak? Oh beda, sama ya. Tapi dengan posisi ini sudah disebutkan posisi sudut-sudutnya. The omni wheels are usually placed on the corner of the robot frame with the wheels placed. Nah ini sama seperti tadi ya. Ini sudutnya kurang lebih 45 derajat. Jadi dia ditempatkan di pojok-pojok dari kalau misalkan itu bujur sangkar gitu ya. Bentuk chassis robotnya, maka di pojok-pojoknya dipotong 45 derajat dan diletakkan motor beserta roda omni yang tadi. Nah, sedangkan roda omni nanti tidak perlu dipasang 45 derajat ya, dia beda sendiri dengan si si omni wheel. Tapi dia nanti bisa juga bergerak sama seperti halnya si omni wheel lakukan atau bisa lakukan.
Nah, jadi penempatannya seperti misalkan seperti mobil-mobilan biasa kalau mechanism wheels ya, atau 4 roda gitu dipasang seperti biasa, tapi dia bergeraknya bisa nanti 45 derajat. Nah itu dia, itu yang sedikit berbeda antara si Omniwheel dengan mechanism wheel. Kalau Omniwheel tetap bisa membuat robot itu bergerak sebesar 45 derajat atau sarung kanan sarung kiri, tapi dia harus juga ditempatkan pada masing-masing sudut yang nilai sudutnya 45 derajat. Nanti kita lihat ya. Nah ini saya kira memang tidak semua punya gambaran tentang bagaimana si holonomic drive itu. Coba kita sekarang lihat dulu ya rekamannya ini. Nanti sebelum kita lihat kembali ini coba rekamannya dulu. Ini sudah pernah saya uji coba ini chassis robot yang saya gunakan untuk penelitian saya hingga tahun ini. Nah ini dia bergerak tadi maju kemudian mundur kiri kanan. Nah ini berputar ke kanan. Ini berputar ke kiri. Nah ini yang tadi yang ini rodanya mungkin tidak kelihatan ya di situ ya. Ini geser kanan, geser kiri dan serong kanan, maju serong kanan, maju serong kiri. Maju, kemudian ini mundur, ini geser ke kanan, geser lagi ke kiri, berputar ke kanan, berputar ke kiri, maju serong kanan, mundur serong kiri, maju serong kiri dan mundur serong kanan. Nah terus ya. Jadi mungkin bisa dilihat di situ robotnya juga saya lengkapi dengan LCD di bawahnya. Tapi karena akan ada laptop di atasnya di situ, nanti akan ada juga kamera, makanya saya lubangi. Tapi itu tidak berlubang secara ini, cuman stiker dari akriliknya yang saya potong segi 4. Biar kita masih bisa melihat. Karena kalau saya tempatkan di atas nanti ketindih oleh laptop. Jadi harus tempat berada pada chassis bawah. Ini ada dua lapis chassis ya. Chassis bawah itu untuk menampung dan menempatkan roda beserta mikrokontroler, baterai dan lain-lain, termasuk juga driver motor, dan di atasnya ini diletakkan laptop. Tapi kali ini saya tidak bahas laptopnya. Kita akan bahas saja yang ada di dalam komponen robot dengan holonomic drive system ini. Mohon maaf nih kepotong holonomi C-nya di bawah. Harusnya holonomic drive system. Nah, kita coba lihat dan amati apa saja yang ada di sini ya. Ini foto yang saya ambil sendiri dan robot saya sendiri, jadi saya tidak sertakan sumbernya. Sebenarnya kalau misalkan mau saya sertakan sumbernya ini dari paper yang sudah saya atau dari disertasi ya. Nah, mungkin ada yang tahu kalau misalkan nanti nggak tahu ya, kalau bimbingan saya itu biasanya kalau mereka menulis proposal penelitian ataupun laporan hasil penelitian skripsi itu ya, maka setiap gambar, setiap foto yang mereka sertakan atau masukkan di naskah itu harus disertai dengan sumbernya dari mana. Jadi tidak boleh asal comot saja punya orang dari internet misalkan ya, harus diusahakan itu dari mana. Biasanya kan banyak juga penelitian-penelitian atau paper-paper yang menyantumkan itu, maka kita rujuk saja sumbernya dari situ. Misalkan ini adalah dari penelitiannya si Thomas misalkan, dari siapa gitu ya. Nah itu disebutkan Thomas dalam kurung Thomas kemudian 2018 misalkan. Nah kita lihat di sini ya ada apa saja. Coba kita lihat dari atas dulu. Di sini ada roda Omni yang tadi sudah saya sebutkan. Ini ada motor DC-nya. Motor DC-nya 12 volt ya. Ini lebih besar dari motor DC yang kita gunakan atau saya perlihatkan di robot yang kemarin-kemarin itu. Kemudian di sini ada chassis akrilik, ada mungkin ada yang namanya ini spacer, tapi kalau bahasa kitanya penyangga gitu ya. Kalau bahasa di pasaran itu namanya spacer, bahasa resminya ya. Yang pertama ini ada bagian depan robotnya. Sebenarnya saya juga sudah pasangi di sini receiver inframerahnya ya sebenarnya. Tapi ini tidak saya gunakan atau tidak diaktifkan. Receivernya masih ada. Jadi ini bisa digerakkan atau dikendalikan juga dengan menggunakan remote PS2 ya, PS2 wireless. Mungkin ada yang tahu remote PlayStation 2 itu yang wireless. Itu ada dijual di pasaran kan banyak gitu. Nah, jadi kalau tidak salah dulu harganya 90 atau 100 ribu. Nah, receivernya ini yang kalau di PlayStation kan ditancapkan di mesin PS-nya ya. Tapi kalau ini saya beri jumper pakai kabel gitu karena ada pin-pinnya di situ. Kemudian ini dihubungkan ke Arduino. Nah, ini dia. Ini terhubung ke Arduino. Ada beberapa pin, 5 apa 6 pin saya tidak ingat persis.
Kemudian di sini ada ini bagian samping chassisnya, ada regulator 5 volt. Nah, regulator 5 volt ini karena saya menggunakan baterai yang tegangannya 14,8, otomatis untuk supply ke Arduino itu harus diturunkan dulu karena Arduino itu kan tegangan kerjanya 5 volt. Ingat kalau Arduino ditancapkan ke USB maka tegangan kerjanya adalah 5 volt. Nah, ini perlu drive regulator ya. Kemudian kita lihat nanti ada bahasannya. Ada driver motor. Driver motornya ada 4 di sini. Masing-masing motor ada 1. Harga driver motornya cukup mahal kalau tidak salah dulu nih 300 atau berapa ratus ribu ya. Saya tidak ingat persis. Ini driver motor yang mampu mendrive motor dengan arus 30 ampere kalau tidak salah ingat. Kemudian ini roda omninya yang saya tadi di pengertian yang dari sumber yang kita gunakan tadi ya, dipasang 45 derajat ini tadi di sudut-sudutnya, miringannya 45 derajat ini. Jadi tadi yang chassis ini memang saya rancang khusus untuk mengakomodasi dari roda omni ini. Jadi kalau misalkan ini ditutup tadi ya bagian atasnya, maka roda omninya tidak kelihatan kalau dari atas. Tapi kalau dari kita buka bagian tutup atas chassisnya tadi, maka ini kelihatan roda omninya ya nih yang saya tunjuk. Kemudian ini juga ada regulator 6 volt. Regulator 6 volt ini biasanya saya gunakan untuk ada nanti si driver ini atau misalkan si motor misalkan ya. Ini kalau tidak salah motor ini motor 12 volt tapi saya setting jadi 6 volt untuk menurunkan ininya apa namanya kecepatannya. Jadi biar tidak terlalu kencang. Dalam ini saya tidak mengatur PWM-nya karena saya langsung fixkan kecepatannya sekian. Karena kalau harus PWM ini agak ribet juga memprogramnya ya. Kemudian di sini ada Arduino Mega 2560. Kenapa saya gunakan ini? Karena pin yang diperlukan untuk mendrive motor 4 ini kan coba bayangkan dulu kalau misalkan satu driver motor itu kan bisa kalau ini tidak bisa 2 ya. Jadi satu driver motornya hanya untuk satu motor. Anggap saja di 3 pin, maka 3 kali 4 sudah ada 12 pin yang digunakan. Belum nanti tegangan PCC-nya, kemudian ground-nya, kemudian yang lainnya. Jadi sudah banyak pin ya. Kalau misalkan menggunakan Arduino Uno itu tidak cukup pinnya karena banyak sekali. Belum lagi ini si receiver receiver dari remote controllernya. Itu belum lagi banyak pin yang digunakan. Ini jadi baterai LiPo-nya, ini LCD-nya, kemudian ada juga ini regulator 12 volt. Ini chassis ya. Coba kita lihat nanti. Nah, ya ini tadi kita coba lihat satu-satu. Tadi kalau dari gambaran secara keseluruhan ya, maka ini adalah bagian satu persatu dari komponen yang digunakan. Ini ada Arduino Mega. Kemudian ada yang pernah tahu ini. Jadi yang digunakan AT Mega. Jadi ada juga yang membacanya kemarin nih, ujian proposal atau ujian skripsi itu AT-Mega katanya. Jadi itulah kalau misalkan memang ya kalau dibaca AT-Mega sih juga tidak salah sih karena memang tulisannya AT-Mega gitu dia baca AT-Mega. Tapi kalau umumnya sih biasanya kalau yang beli di pasaran atau di mana-mana itu mereka menyebutnya AT-Mega. Jadi satu-satu AT-Mega bukan AT-Mega. Jadi jangan sampai kita diketawakan orang gitu ya nanti ya gara-gara hanya menyebut hal sepele seperti saya misalkan kemarin I2C saya baca I2C itu. Sebenarnya tidak salah gitu kan karena I2C, I2C. Tapi karena memang orang menyebutnya bukan I2C secara umum I2C gitu. Nah sama ini juga nanti kalau orang tanya itu prosesornya apa? ATmega. ATmega berapa? 2560. Orang bisa ketawa atau paling tidak tersenyum dalam hati lah. Kok bacanya ATmega sih? Harusnya bacanya ATmega. Baik, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Masih pada mengantuk ya? Karena ini pagi-pagi, harinya dingin. Di saya juga di sini juga Banjarmasin itu tadi malam hujan juga. Mungkin tadi subuh kayaknya sampai pagi ini mendung. Baik, kita teruskan kalau belum ada pertanyaan. Karena saya tidak mendapat jawaban apakah tidak ada, apakah ada. Karena semuanya diam. Baik, anggap saja saya ngomong sendiri di sini ya. Kalau stand up comedy itu kan masih ada responnya, ada yang teriak, ada yang ketawa, ada yang
kikik-kikik gitu. Tapi kalau ini stand up comedy juga tidak, kuliah juga apa namanya, saya juga tidak tahu karena tidak ada respon dari mahasiswanya seperti itu. Belum ada Ya, pertanyaan, Pak. ya silakan. Baik, terima kasih Teddy. Terima kasih sudah merespon. Takut mungkin Teddy nih, dikiranya saya marah gitu. Karena memang seperti itulah, kalau di kelas itu kan masih mending saya kelihatan orangnya. Tapi kalau di Zoom seperti ini itu tidak ada terlihat orangnya, apalagi semuanya mematikan apa namanya videonya ya. Ya saya tidak melarang juga karena memang kata mahasiswa, Pak, untuk menghemat kuota Pak, baik, sama-sama kita menghemat kuota ya, biar tidak mubazir. Baik, saya teruskan dulu. Ini sumbernya sudah saya sebutkan, nanti silakan diakses ke situ kalau memang ada yang penasaran ini dari mana fotonya ya. Karena saya tidak sempat memoto Arduino Mega yang saya punya. Saya masih punya ini yang masih dibungkus aluminium plastiknya itu. Baik, kemudian yang berikutnya ini adalah Monster motor driver yang 30 ampere. Ini saya katakan tadi ya, inputannya coba lihat pinnya ada berapa tuh? 2, 4, 6, 7 pin. Nah kalau masing-masing 7 kali 4 itu ada 28 pin yang sudah tergunakan di Arduino Meganya ya. Makanya tadi kita perlu Arduino yang jumlah pinnya banyak. Jadi kalau ada yang bertanya mungkin tadi kenapa pakai Arduino Mega ini ya? Karena Arduino Mega ini pinnya banyak gitu. Ada kalau di situ aja tertulis sampai 52 digital pin ya. Nah, tadi kalau misalkan sudah 53. Kalau misalkan tadi berarti 53 tambah 0 54 ya, 54 digital pin. Kalau tadi 7 ya, kalau misalkan kita maksimalkan itu 7 dikali 4 berarti 28. Ya masih separohnya lah kurang lebih ya. Yang kosong gitu untuk keperluan yang lain. Nah, kenapa saya gunakan ini? Karena memang saya tidak tahu persis si motor saya itu kalau dijalankan itu menggunakan arus berapa ampere. Apakah 2 ampere kah, 3 ampere kah, 4 ampere kah. Nah, dulu saran dari kawan yang di Jakarta sana, Pak, kalau misalkan motornya kita tidak tahu persis dan kita tidak yakin itu berapa ampere arus yang digunakan oleh motornya, maka kita gunakan saja driver motor yang besar. Oh gitu ya, saya bilang iya. Jadi makanya akhirnya dari situ saya menggunakan driver motor yang eh, cukup besar dari tahun berapa tuh ya kalau kontes robot itu. Untuk mengantisipasi kalau ternyata motor yang digunakan itu arusnya bisa jadi besar di tengah jalan gitu ya. Kadang-kadang kan kalau misalkan dia rusak itu arusnya jadinya besar. Nah arus besar itu kalau driver motornya tidak kuat, driver motornya juga ikut jebol. Nah itu juga pernah. Ini juga sudah pernah sekali rusak ini. Saya tidak tahu persis sebabnya apa, tapi saya punya 5, 1 rusak. Entah kenapa saya belinya 5 dulu itu, kemudian yang dipakai 4, habis itu rusak 1. Ya untungnya rusak 1 tidak 2, kalau rusak 2 tidak jalan. Karena pesannya itu juga tidak mudah ya. Kadang-kadang pas kita perlu dia tidak ready barangnya. Nah kemudian ini adalah baterai lithium polimer atau baterai lipo. Ini kalau kawan-kawan yang bermain RC, baik itu RC mobil-mobilan atau mobilan RC pesawat atau RC kapal ya, itu biasanya menggunakan baterai ini. Karena baterai ini bentuknya relatif kecil, kemudian relatif ringan dibandingkan dengan baterai apa nikat ya, nikelin kadmium itu, atau pakai aki sepeda motor bahkan lebih berat dari ini. Ini relatif lebih ringan. Tapi memang harganya berkali-kali lipat ya dengan apa namanya aki sepeda motor. Kalau ini yang 4S ya 4 kali 3,7 atau 14,8 volt tadi harganya kurang lebih 800.000 nih. Dulu atau kalau sekarang. Ini ya kurang lebih saja sih. Nah ini ampernya 4 ampere ya atau 4000 miliampere hours. Jadi dalam sejam dia bisa mengalirkan arus kurang lebih 4 ampere. Nah jadi kalau misalkan dipakai separohnya ya, misalkan robot itu, bukan robot, ya secara keseluruhan robot itu menggunakan arus 1 ampere misalkan, maka dia bisa dioperasikan secara teori itu 4 jam. Jadi kalau misalkan nanti ketemu, siapa tahu ada ujian lagi ya, apa artinya baterai 4000 miliampere hour. Nah kalau misalkan robot itu secara teknis,
hasil pengukurannya dia menggunakan harus misalkan 500 miliampere, maka berapa jam secara teori itu bisa digunakan robotnya atau dioperasikan. Nah, secara teori kalau dia menggunakan 500 miliampere ya atau setengah ampere, maka itu bisa dioperasikan kurang lebih kalau tadi 4 jam berarti kurang 2 kali lipatnya ya. Berarti 8 jam. Jadi robot itu eh, untuk menghabiskan baterai 4000 miliampere hour ini itu perlu waktu sekitar 8 jam gitu. Tapi ya kita tidak boleh menghabiskan secara ini ya kalau baterai ini. Jadi harusnya memang kalau sudah terlihat lemah gerakan robotnya harus kita cas dulu baterainya. Dan untuk baterai yang 4 sel ini 2 sel, 3 sel ya, dari 2 sel, 3 sel, 4 sel sampai 6 sel kalau tidak salah. Itu harus pakai balancer ya. Tidak bisa pakai charger biasa. Ada nanti balancer karena dia ada sel-selnya gitu kan. Jadi masing-masing sel itu harus dapat tegangan dan arus yang sesuai. Jadi tidak bisa nanti pakai charger biasa. Nanti baterainya cepat rusak. Kalau saya pakai balancer saja ini baterainya bisa rusak gitu. Ada beberapa itu. Mungkin saya aja yang kadang-kadang sih merawatnya tidak bagus. Maksudnya sudah dicas full tapi tidak saya gunakan dalam waktu lama gitu. Harusnya kalau disimpan dalam waktu lama itu ada mode storage-nya. Jadi dia biasanya dicas 50 sampai 60% lah, tidak full. Kemudian ada motor DC yang sudah dilengkapi dengan gearbox. Mungkin dulu sempat juga sudah kita bahas ya. Apa itu gearbox? Itu ada gear-gear yang disusun secara sedemikian rupa sambung menyambung sehingga putaran motor yang kencang itu nanti akan berkurang. Nah, kalau tidak salah 26 rpm ini saya gunakan. Ini saya ambil dari Jogja Robotika anunya, gambarnya. Itu sudah saya sebutkan juga sumbernya di situ. Ini ada watermarknya bisa dilihat ya. Ini saya sempat rusak motornya ini beberapa kali nih. Kemudian pada saat saya pesan tahun berapa itu juga tidak ada barangnya. Baru tahun 2019 kemarin itu ada lagi masuk barang. Jadi saya beli saja banyak untuk mengantisipasi kalau nanti perlu dan ternyata barangnya tidak ada. Nah, kemudian ada yang namanya UBEC 12 volt 3 ampere FPV, converter step down, LiPo 4 sampai 6 sel. Ini digunakan tadi untuk menurunkan tegangan ya. Ya, dari berapa biasanya kalau tidak salah sekitar 20 atau 26 volt maksimal inputnya, kemudian outputnya 12 volt. Saya gunakan ini untuk menurunkan tegangan dari 14,8 volt menjadi 12 volt. Ini untuk keperluan motor dan driver juga ya. Kemudian ada lagi yang ini untuk stabilisasi tegangan dari 14 atau dari 12 inputannya di situ maksimal 23 volt ya ini 23 volt input kemudian outputnya 5 atau 6,1 volt. Jadi bisa diganti nih jumpernya mau yang atas itu 6,1 yang bawah 5,1 volt. Jadi 5 atau 6 volt ya bisa disetting di situ. Nah, kenapa juga menggunakan ini? Kenapa tidak menggunakan IC biasa itu? Karena kalau transistor atau chip biasa itu ya yang untuk tegangan 5 volt itu biasanya panas dan ampere arusnya juga tidak sebesar ini, mungkin hanya 1 atau setengah ampere. Kalau ini maksimal 3 ampere. Dan dia lebih stabil, lebih dingin, jadi tidak cepat panas. Jadi secara fisik dia tidak perlu pendingin ya. Kalau yang regulator biasa yang dijual di pasaran harganya berapa itu ya? Mungkin 2.000 apa sampai 5.000 itu cepat panas. Kalau tidak pakai pendingin pun biasanya panas. Karena pengalaman kami juga di kontes robot itu menggunakan pendingin regulator biasa. Dulu belum sempat menggunakan ini. Itu biasanya kita bawa banyak karena sering rusak. Nah ini I2C LCD saya kira tidak kita bahas karena sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ini yang belum, ini adalah breadboard, namanya breadboard ya seperti roti itu ya ada slice-slice-nya. Tapi intinya di sini ada lubang-lubang ya. Ini kalau diukur dengan menggunakan multimeter, menggunakan ohmmeter, maka ini terhubung ini satu baris ini. Ini satu baris, satu baris, satu baris ini terhubung ini. Dan dia tidak terhubung ke sebelahnya. Jadi kalau misalkan kita ingin menghubungkan tegangan PCC maka kita tancapkan di salah satu lubang ini dan deret ke belakangnya ini ya. Ini satu baris satu kolom ini ya. Nah ini jadi satu atau terhubung. Jadi kalau misalkan kita tancap di sini maka kita tancap di sini terhubung.
Nah ini harus hati-hati karena kalau memang nanti yang digunakan adalah tegangan PCC dan ground, jangan sampai nanti terhubung ke satu baris ini. Jadi kalau saya biasanya kalau PCC-nya di sini, groundnya saya pindahkan ke sana atau ke seberangnya. Itu untuk menghindari kesalahan pemasangan ini ya. Karena kalau baterai yang dikonsletingkan itu nanti rusak baterainya. Nah koneksinya bagaimana? Coba kita lihat ya. Ini ada PCC, ada ground, PCC itu 5 volt. Jadi dari ini driver tadi, driver yang apa namanya 30 ampere tadi ya. Itu ada pinnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah ini yang PCC itu ke Arduino-nya 5 volt. Nah ini sebenarnya dalam bentuk tabel. Tapi untuk menghemat kalau ini dicetak gitu ya, saya buat dalam bentuk list biasa ini saja. Ini PCC-nya ke plus 5 voltnya Arduino ya. Kemudian GND-nya dari driver motor ke ground-nya si Arduino. Pin enable-nya ke 5 volt. Kemudian pin chip select-nya ini tidak dihubungkan kemana-mana. Kemudian in A, digital pin. Nanti digital pinnya kita bisa lihat ya, digital pin berapa yang dihubungkan ke Arduino. Ini tidak ditulis. In B-nya juga terhubung ke digital pin. Dan PWM-nya ini karena saya setting fix kecepatannya ya, kecepatan maksimal. Jadi ininya diberi logic 1 atau beri tegangan 5 volt atau di programnya nanti kita beri high gitu ininya kondisinya ya. Nah, oh iya ada gambarnya Pak. Ini driver motornya. Jadi saya sampaikan ada 7 ya, 7 pin. Nah, tadi makanya kalau 7 dikali 4 berarti ada 28 pin yang sudah harus tersedia di situnya. Nah, ternyata pun pada saat saya merakit robot ini, si Arduino Mega itu pun tidak cukup ya pin-pin untuk PCC dan ground yang karenanya tadi saya menggunakan si ini tadi. Nah ini mini breadboardnya ya, SYB 170. Ada juga yang menyebutnya protoboard atau project board. Bisa bahasa pasarannya sih biasanya kami menyebutnya breadboard. Papan roti ya. Entah kenapa jadi papan roti. Mungkin pas lagi lapar mungkin pas membuat itunya istilahnya ya. Nah ini kemudian adalah tabel kebenaran dan arah putaran motornya ya. Jadi kalau in A, in B-nya kita beri tegangan, bukan tegangan, logika 0 dan 0, sebenarnya tegangan juga sih. Kalau 0 itu berarti tegangannya 0 volt atau ground. Kalau nanti tegangannya 1 berarti itu 5 volt. Nah kalau kita beri logika 00, dia akan break. Jadi kalau kemarin ya yang di ujian itu kan atau di program yang sebelumnya, untuk robot itu kita hentikan maka kita beri enable A, enable-nya PWM-nya 00. Nah cara yang lain untuk menghentikan putaran motor itu di driver motor elektronik seperti ini ya, dengan cara memberikan logika dua-duanya 0 atau dua-duanya logikanya 1. Atau high dua-duanya atau low dua-duanya. Jadi kan PWM-nya kan sudah disetting manual, disetting maksimal ya. Karenanya untuk melakukan break atau menyetop motor itu kita memberikan logika 00 atau 11. Nanti kalau ada pilihan di ujian akhir itu ya, pilihan ganda misalkan, pilihannya bisa menolkan PWM, nilai pin PWM atau bisa memberikan logika yang sama di in A, in B-nya. Ini in A, in B ini kan untuk arah putaran ya. Kalau in A-nya 0, kemudian in B-nya 1, maka putaran motornya adalah searah jarum jam. Di kasus ini ya, di kasus driver motor ini yang terhubung tadi ke motor DC yang ada gearbox-nya. Nah berikutnya untuk berlawanan jarum jam maka kita beri di sini in A-nya adalah 1 dan in B-nya 0. Baik sampai sini mungkin kalau ada yang mau menginterupsi dan mau bertanya silakan. Jelas saja Pak. Silakan tadi belum? Jelas Pak. Oh, baik. Kita teruskan ya. Saya anggap Teddy mewakili kawan-kawan yang lain. Nah, ini mungkin contoh tabel yang sedikit berbeda ya dengan yang tadi atau dengan yang ada di hasil ujian atau hasil UTS itu, ujian tengah semester. Coba diperhatikan baik-baik di sini.
Karena tadi kan yang dipakai di masing-masing motor driver itu hanya in A, in B-nya saja, maka di sini tidak kita perlihatkan, tidak diperlihatkan untuk si PWM, pin PWM-nya. Atau pin enable A, enable B-nya kalau di sini tidak disebutkan. Jadi langsung saja karena tadi PWM-nya sudah langsung di setting maksimal, yang kita ubah-ubah itu hanya nilai dari in A, in B-nya. Nah, misalkan yang pertama ini tulisannya data ke motor dan di sini gerakan robotnya. Coba diperhatikan di sini ada kalau maju ini kan garis batasnya di sini. Artinya dua baris yang atas ini di maju ini kan ada dua baris, di mundur juga dua baris, di geser kanan juga dua baris, geser kiri juga dua baris. Ini kebetulan bawahnya agak lebar. Mungkin dia di stretch tabelnya. Nah, coba kita lihat yang maju. Maju ini kan yang untuk kanan belakang ya. Karena rodanya ada 4, itu kalau in A-nya high, kemudian in B-nya low, ini putarannya akan menjadi counterclockwise. Nah, kalau di sini counterclockwise, di sini counterclockwise, di sini clockwise, kanan depan, kanan belakangnya clockwise, maka gerakannya akan maju. Nanti bisa dilihat ya atau dibayangkan gitu. Jadi ada roda 4 dipasang di masing-masing pojok. Itu kalau digerakkan kan ada 4 tadi. Jadi kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Nah, ini kanan belakang, kiri belakang. Jadi yang belakang-belakang dulu, kemudian kanan depan, dan ini kanan belakang. Mohon maaf, ini kayaknya kanan belakangnya harusnya ini kanan depan ya. Ini tertulis kanan belakangnya ada 2. Nah, ini saya salah nih. Jadi kalau misalkan nilainya juga akan berkurang. Bisa jadi 80 atau 70. Karena membingungkan antara kanan belakang ini ada 2. Ya mohon maaf ini. Harusnya di sini kanan depan. Kanan depannya ada. Bentar. Yang tidak ada apa ini? Kiri depan ya. Kiri, Pak. Iya, kiri depan yang tidak ada. Ini kanannya sini harusnya kiri. Ya, jadi mohon maaf ya. Berikutnya ini masih sama isi atasnya. Oh ya, tadi kita lihat gerakannya maju, mundur, geser kanan, geser kiri. Jadi berarti itu kiri belakang yang kiri depan. Ya, kiri depan yang tidak ada. Ini adalah belok kanan, kemudian belok kiri, kemudian maju serong kanan, maju serong kiri, dan ini berhenti. Tadi ya, ini kalau pada saat berhenti kita tinggal kita mau hentikan ini semua motor kita beri high semua atau high semua high atau satu-satu semua ya di masing-masing in A, in B-nya. Di driver motor itu in A1, in B1, in A2, in B2 ada sampai 4 ya. In A4 sampai in B4. Nah, ini untuk keperluan memberi data ke motor ya, ke driver motor. Nah, karena ini pemrograman kita harus tahu programnya seperti apa ya. Nah, ini adalah inisialisasi pinnya. Jadi di Arduino Meganya, in A untuk motor 1, in B untuk motor satunya ini karena di tabel tadi kan kita sebut in A1, in B1, in A2, in B2 dan seterusnya sampai in B4 ini ya. Maka kita buat saja variabel in A motor 1, in B motor 2. Ini masing-masing di pin 22, 23, 24, 25 sampai 29. Ini LED-nya ada di pin 13 ya. Itu nanti kita juga perlukan untuk keperluan indikasi. Nah, sebentar. Ini dia. Kemudian di void setupnya kita melakukan inisialisasi LCD karena ini LCD yang kita gunakan menggunakan ekspresi ya. Ini tampaknya yang bagian paling atas itu saya tidak atau belum masukkan di sini nih. Harusnya di atas itu kan ada seperti sebelumnya ya. Include misalkan LCD. Kemudian include I2C LCD. Itu kemarin kan harus seperti itu. Ini mungkin tertinggal ini yang bagian atasnya ya. Jadi langsung ke inisialisasi, include-nya ketinggalan. Jadi ingat ini nanti harus menyertakan LCD, header LCD-nya dan juga header dari I2C-nya. Nah, di sini LCD ini inisialisasi kemudian menghapus LCD. Jadi pada saat dihidupkan nanti LCD-nya di clear atau dihapus dulu semua tulisan yang tersisa di situ.
Jadi kalau pada saat sebelumnya itu sudah ada keterangan apa gitu ya di LCD-nya tulisannya, maka pada saat dia di reset atau dihidupkan pertama kali dia akan menghapus itu dulu datanya. Kemudian ini welcome, ini kata pembukanya biasanya. Kemudian LCD blink berkedap-kedip nanti. Kemudian mode pin dari motor 1 sampai motor 4 ya. Ini adalah output semua, LED-nya juga output. Kemudian berikutnya, nah ini adalah function untuk menjalankan motor DC-nya ya. Jadi ini dibuat satu function, isinya banyak. Kalau kemarin itu kan hanya 4 ya kalau tidak salah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Karena sekaligus kalau kita menggerakkan robot ini ya, maka 4-4-nya motor itu atau 2 kali 4 pin dengan 8 pin harus masuk. Nah ini kalau tidak salah maksimal parameter yang untuk kasus ini ya, Arduino-nya itu masih 8 parameter dalam ini, nilainya boolean. Karena kenapa boolean? Karena nilainya kan hanya 1 dan 0. Untuk itu tipe datanya kita cukup memberikan dalam bentuk boolean. Jadi untuk untuk menghemat pemakaian memori maka digunakan tipe data ini. Tidak tipe data integer atau byte juga masih terlalu banyak ya. Karena tipe data byte itu nilainya dari 0 sampai 255 atau 256 bit. Nah, di sini ada ini ya, digital write untuk in A motor 1 kita menggunakan ini. In A1 tadi dari variabel yang atas ini yang sudah kita buat di dalam parameternya. Kemudian in B motor 1 di in B1 sini juga. Dan seterusnya sampai in B motor 4. Di situ caranya. Jadi nanti kalau kita mau memberikan sesuai tabel tadi ya, perintah untuk robot ini maju, maka function coba motorku ini juga harus dipanggil lagi. Nah, coba motorku dipanggil tadi sesuai tabel urutannya dari apa tadi? Kanan belakang, kiri depan, kanan depan gitu. Ini seperti ini urutannya. Jadi data yang tadi kita sudah buat sebelumnya ya, sebenarnya itu juga dari hasil percobaan ini ya. Kemudian baru buat tabel. Tapi kalau misalkan orang baca itu kan kita balik. Orang melihat tabelnya dulu baru kita perlihatkan programnya. Ini maju, kemudian ini mundur. Jadi kenapa jadi setelah maju mundur itu tinggal kita balik saja apa yang ada di program maju itu nanti akan jadi program mundur ya. Kalau kita jadi high jadi low, ini low jadi high. Dan seterusnya di sini. Nah, begitu pula nanti kalau dia geser kanan, maka pasangannya adalah geser kiri di sini. Ya. Begitu pula kalau misalkan di sini, oh ini belok kanan itu berarti dia berputar ke kanan ya. Berputar ke kanan seperti tadi, maka lawannya adalah berputar ke kiri. Atau belok kanan, belok kiri gitu. Nah, kemudian berikutnya maju serong kanan, lawannya adalah harusnya lawannya mundur serong kiri ya. Tapi ini mungkin saya kebalik menulisnya. Tapi ini memang program untuk maju serong kiri ya. Jadi pasangannya maju serong kanan, maju serong kiri. Sebenarnya pasangannya yang ini itu harusnya ke maju serong kanan, mundur serong kiri. Nah, mundur serong kiri itu kan. Jadi ini mundur serong kanan dan ini mundur serong kiri. Ini untuk break motor atau berhenti atau stop gitu ya. Jadi semua motor diberi data high semua. In A dan in B-nya. Atau in A1, in B1 sampai in A4 sampai in B4. Nah ini break atau menyetop semua motor. Nah sebenarnya ini dulu saya tampilkan di di LCD, tapi ini saya jadikan komentar, jadinya tidak ditampilkan. Nanti kalau misalkan rekan-rekan yang membuat mau ditampilkan itu bisa disetting di sini ya. Kan seperti kemarin ini LCD-nya kita clear, kemudian di set cursornya ini di baris bawah, kemudian dari kolom paling kiri, kemudian kita cetak tulisan break atau stop. Nah ini kalau misalkan menggunakan perintah tadi ya, yang kita tes tadi, maju, kemudian sama 1 detik, kemudian berhentinya juga di delay selama 1 detik, kemudian mundur,
selama 1 detik, kemudian berhentinya selama 1 detik lagi, kemudian bergeser kanan 1 detik, berhenti, geser kiri, belok kanan, belok kiri, kemudian maju serong kanan. Nah ini pasangannya kan, mundur serong kiri, maju serong kiri, dan mundur serong kanan. Masing-masing tadi kan sudah kita lihat ya ininya ya. Nah di loopnya tinggal satu ini saja. Nah ini kadang-kadang kalau orang hanya melihat sekilas gitu ya di program utamanya ini di point loop, ini kok hanya satu baris program saja isinya. Ya karena memang yang lainnya sudah dibuat dalam prosedur-prosedur sendiri. Apalagi ini tadi ya, satu prosedur tes motor 2 itu isinya ada prosedur, ada function. Nah di dalam maju ini tadi tekan ada coba, atau di dalam, nah mundur serong ini ada lagi di dalamnya. Jadi bertingkat-tingkat ya. Jadi kalau misalnya kita tadi jalankan tes motor 2 ada prosedur-prosedur di dalamnya. Dalam prosedur itu ada function lagi di dalam tadi, coba motorku tadi ya. Nah, termasuk juga ini. Nah, kira-kira ini ya programnya. Coba kita lihat lagi hasil dari pengujian program yang sudah dibuat seperti tadi ya. Nih, saya tempatkan saklarnya ada di bawah. Di situ ada lampu-lampu yang nyala bawahnya. Jadi si driver motor itu ada indikator-indikatornya. Pada saat dia diberi power, tapi belum menggerakkan motor, dia indikator powernya saja yang nyala. Tapi pada saat dia dioperasikan atau menggerakkan motor, maka ada LED lagi nanti yang hidup di situ. Termasuk ini juga di display LCD-nya saya tidak sorot sampai detail. Harusnya saya sorot sampai detail, di situ kelihatan untuk memperlihatkan apa yang sedang terjadi dan sedang diperintahkan oleh microcontroller ke driver motor ya. Nah, yang saya buat ini ya untuk penelitian saya itu si Arduino ini dapat perintah lagi dari si komputer atau laptop ya. Jadi kalau tadi kan ini kan diuji coba dengan menggunakan microcontrollernya. Jadi kalau sudah beres pengujian untuk pergerakan motornya dan pergerakan robot secara keseluruhan, baru nanti diuji lagi bagaimana si microcontroller itu dapat perintah dari laptop ya. Baik, waktu kita sudah lewat 7 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Cukup, Pak. Cukup ya, baik. Terima kasih tadi mewakili kawan-kawan yang lain. Dan sekali lagi saya mohon nanti dilihat di LMS-nya ya. Mungkin karena saya habis ini kan masih masuk ke kelas yang berikutnya lagi. Bisa jadi nanti setelah itu, setelah di kampus, nanti saya harus ke kampus. Nanti saya coba unggahkan hasil ininya ya, hasil UTS-nya. Saya mohon maaf kalau nilainya masih banyak yang kurang. Nanti dengan mengerjakan tugas itu, tugas individu yang kedua ya. Tugas individu yang pertama tampaknya juga masih ada yang belum mengumpulkan itu. Jadi setelah mengerjakan tugas individu yang kedua ini nanti, mungkin waktunya saya tidak batasi sampai menjelang UAS ya. Mungkin satu pekan atau seminggu itu sudah harus dikumpul, sudah harus masuk. Karena saya harus merevisi nilai UTS-nya kan dengan memeriksa itu tadi. Baik, terima kasih sudah hadir dan bergabung di Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan diberi kesempatan lagi, diberi kuota yang banyak ya, atau diberi rezeki yang banyak untuk bisa dapat kuota lagi nanti, atau beli kuota lagi. Jadi biar videonya bisa dimunculkan, itu tidak hanya foto profilnya yang muncul ya. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf atas kesalahan kata-kata dan penyampaian bahan yang tadi ada di slide-nya. Sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Nggih.